Hai Capricorn, selamat datang di channel Mama Ketara. Di sini saya akan membacakan tentang asmara kamu. Ini tentang mungkinkah dia kembali setelah meninggalkanmu ya. Kita akan cek bareng-bareng energi dia. Dia yang terhubung denganmu saat ini bagaimana energinya. Saya ingatkan tetap teguhkan kepercayaan kamu kepada Tuhan Sang Pencipta kamu. Energi nanti ini hanya sebagai misteri kehidupan untuk menyertai langkah hidupmu. Semoga kalian bijak menyikapi pembacaan ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe jika pembacaan ini bermanfaat bagi kamu. Baik Capricorn, saya mulai. Saya tarik energi kamu, sesuaikan kondisimu saat ini, dan pembacaan ini bersifat vice versa. Saya mulai. Mungkinkah dia kembali setelah meninggalkanmu ya? Kita akan cek bareng-bareng energi dia. Dia yang terhubung denganmu saat ini bagaimana energinya. Ada Queen of Cups. Ada Two of Wands. Ada King of Wands. Ada The Star. Ada Six of Swords. Eight of Cups. The Chariot. Ada Nine of Swords. Under the deck ada The Lovers. Ada energi dari Pisces, Cancer, Scorpio, Leo, Aries, Sagittarius ya. Ada Aquarius, Libra, Gemini. Yang kencang ada Pisces, ada Leo, ada Aquarius, ada Cancer, ada juga Taurus, Capricorn juga ya. Kita mulai bahas. Terlihat banyak cara bagi dia untuk mungkin mengubah keadaan menjadi apa yang dia mau, sesuai dengan drama yang dia mainkan gitu. Yang dimana sekarang itu dia harus menyadari ya. Dia harus menyadari bahwa semua itu dia lakukan karena dia takut ya. Bahwa kamu akan mungkin merasa dia ini bukanlah orang yang baik gitu. Karena selama ini tuh dia tipikal orang yang jaim banget gitu ya. Kayak harus menjaga image-nya di depan sama orang gitu. Dan sebenarnya hal itu sangat dia tidak bisa sadari gitu. Dalam artian ya semua itu memang berjalan apa adanya gitu, berjalan sesuai dengan apa yang ingin dia realisasikan gitu, kayak biar ngalir aja, tapi ya tetap dia nggak bisa untuk itu. Dan selama ini ya dia meninggalkan kami itu sebenarnya karena keterpaksaan ya, bukan dari hati. Karena hatinya menunjukkan itu ya dia sulit untuk menyadari itu gitu. Dia sulit untuk mungkin menerima keadaan yang sebenar-benarnya. Dan dia bukan tipikal orang yang mungkin kalau udah bosen ya dia akan pergi gitu, bukan ya. Sebenarnya tuh bukan seperti itu karakternya, tapi karena mungkin dia melihat situasi yang tidak memungkinkan gitu. Dalam artian ya selama ini dia rasa bahwa kamu dan dia sampai kapanpun itu kayak nggak akan bisa nyatu gitu, nggak akan bisa saling melengkapi kekurangan masing-masing. Jadi ya begini adanya gitu, kayak ya udah pasrah gitu. Itu yang mungkin alasan dia kenapa dia ghostingin kamu selama ini gitu. Tapi sebenarnya satu hal yang harus kamu tahu, bahwa dia tersiksa ketika dia harus menjauh dari kamu. Dia tersiksa. Dan dia bingung bagaimana harus bertindak lebih lanjut lagi gitu. Ya, dia bingung.
Dia nggak tahu apa yang harus dia lakukan. Dia merasa kayak dia bukan orang yang beruntung sebenarnya, tapi ya ketika dia menyadari bahwa memang keadaan ini memang seperti ini pada kenyataannya, ya mau gimana lagi, mau nggak mau ya harus dia terima, ya, meskipun hatinya tidak menginginkan. Akankah dia kembali ya? Ya kalau dibilang kembali setelah dia ghostingin kamu, ya memang terlihat memang ada jarak di sini antara kamu dan dia, bukan hanya jarak fisik, jarak komunikasi juga iya gitu. Ya kalaupun begitu kenyataannya, ya kalau kamu ingin tahu apakah ada kesempatan, maksudnya kayak dia berubah pikiran atau enggak ya. Ya sebenarnya kalau dibilang tentang potensi untuk dia kembali lagi, ya ada gitu. Karena keinginan dia cuma satu sekarang, mungkin bisa ngikutin kata hatinya, dan ada ada niat tersendiri dari dia, itu kayak dia kepengen kembali ke kamu karena dia sayang sama kamu, ya dia sayang, dan dia ingin membuktikan itu gitu. Dia ingin kamu tahu bahwa apa yang dia lakukan selama ini bukanlah keinginan hati dia gitu, tapi itu adalah keterpaksaan. Itu yang ingin dia buktikan, itu semua adalah keterpaksaan gitu ya. Dan sekarang ya mungkin hanya tinggal kenangan bagi dia, bagimu juga hanya tinggal kenangan. Tapi semua itu bukanlah alasan ya. Semua itu bukanlah alasan bagi dia untuk tidak menentukan pilihan yang terbaik gitu. Karena sekarang yang dia inginkan adalah kamu bisa menerima dia dengan segala kondisi yang terjadi. Dalam artian ya ketika nanti Tuhan mungkin kasihan gitu ya pada dia, pada hubungan ini, siapa tahu dipersatukan ya, intinya itu kayak dipertemukan dan dipersatukan, siapa tahu seperti itu. Karena hal itu yang dia inginkan untuk terjadi, dia menginginkan keajaiban, tapi dia juga harus menggunakan pikirannya untuk melihat ya keadaan ini tidak bisa dipaksakan. Sarannya dari saya ya tetap jaga kesehatan dimanapun kalian berada ya, karena sekarang mungkin cuaca sedang tidak mendukung ya. Kamu harus hati-hati pada dirimu sendiri, jangan sampai hal buruk itu kayak mengelabui kamu gitu ya. Dan semoga apapun yang kamu lakukan bisa bermanfaat dan kamu bisa menjalani hari-harimu dengan dengan baik seperti biasanya. Semoga bermanfaat. Untuk kalian yang resonat, yang tidak, jangan ambil pusing, jangan baper. Mungkin ini bukan energi kalian. Terima kasih, dadah.